betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan, haleluya. Bila ku karyamu di dalam hidupku. Kita angkat tangan kanan kita. Ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Kornya sekali lagi. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami di dalam hidup ini Tuhan, bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Secara khusus kami Tuhan, bangsa kafir, kehidupan yang sebenarnya tidak layak untuk menghadap Tuhan, kehidupan yang sebenarnya tidak layak untuk beribadah melayani Tuhan, tapi karena korban Kristus, karena salib Kristus, kehidupan kami boleh dilayakkan menghadap Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, pada saat sore malam hari ini Tuhan, wujud kami menghargai kasih dan kemurahan-Mu, wujud kami menghargai korban-Mu Tuhan. Kami kehidupan umat-umat-Mu, kami datang membawa kehidupan kami untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Engkau sebagai imam besar hadir atas ibadah pelayanan kami, mengerjakan pelayanan pendamaian, agar senantiasa kehidupan kami, ibadah pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tanpa kehadiran-Mu sebagai imam besar, kami sadar Tuhan, ibadah pelayanan kami hanya akan kering tanpa arti Tuhan. Itu sebabnya kami mohon Engkau sebagai imam besar hadir, mencurahkan urapan Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada saat sore malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi mulai pimpinan puji-pujian, pemain musik, singers, yang mengoperasikan laptop, bahkan semua kami yang hadir pada saat sore malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan, agar senantiasa kehidupan kami boleh menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Namun kami sadar, saat kami berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, ada satu pribadi yang tidak senang melihat kami, yaitu setan si iblis yang selalu berusaha mengganggu kami. Itu sebabnya kami tolak patahkan semuanya pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kemenangan dari Tuhan selalu menjadi bahagian kami. Kami teringat buat persekutuan-persekutuan gereja-gereja lain dimanapun mereka berada pada saat sore malam hari ini, pada jam yang sama beribadah bersama dengan kami pada saat sore ini Tuhan. Biarlah sebagaimana Tuhan memberkati dan mengurapi kami pada saat sore malam hari ini, demikian juga mereka dimanapun mereka berada pada saat sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami, persatukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, segera terbentuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami pada saat sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, diucapkan terima kasih pada hambanya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang mengikuti ibadah ini bersama kami di tempat ini, atau yang mengikuti ibadah ini lewat siaran internet, dari tempat ini saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dalam nyanyian rohani 234. Jadikan aku pelangi. Liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui?
Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Kor, Tuhan berikanlah kuasa-Mu. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila ku mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang ke awan-awan, kulayangkan pandang ke awan-awan. Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Kor, Tuhan berikanlah kuasa-Mu. Kita mengangkat tangan kanan kita. Haleluya. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percaya. Tuhan, peganglah tangan ini. Haleluya. Tuhan, tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Haleluya. Puji Tuhan, walaupun perjalanan hidup kita seringkali ditandai dengan liku-liku, masalah-masalah yang tidak mungkin seperti mustahil untuk kita selesaikan, asalkan kehidupan kita bersama dengan Yesus, ada hadirat Tuhan, Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka pasti ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Kita lanjutkan pujian dalam nyanyian tambahan nomor 2, arti kehadiran-Mu. Mu tak terselami, haleluya, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kor, penyertaan-Mu sempurna,
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Kita mengangkat tangan kanan kita. An-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, sekali lagi kornya, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah benar-benar dalam kehidupan kita, kita sangat merindukan selalu bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetap percaya, berharap Tuhan, tetap merindukan kehadiran Tuhan. Bukti kita merindukan kehadiran Tuhan, kita mau untuk selalu digarap kerjakan oleh firman Tuhan. Sebab wujud pribadi Yesus dalam kehidupan kita yaitu lewat firman-Nya. Dia mau menyatakan dirinya lewat pembukaan rahasia firman-Nya. Oleh sebab itu kita harus banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang sanggup menyucikan kita. Sampai kita bisa bertemu dengan Dia. Kita akan lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani 111. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau bersisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku,
Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Imbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi terang dalam perjalanan hidup kami, untuk membawa kami mencapai kota terang, kota Yerusalem yang baru. Sebabnya jika pada sore hari ini kami masih diberikan waktu, kesempatan untuk kami mendengarkan firman, itu semua adalah kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu, dan urapi kami semua mulai dari hamba-Mu, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman-Mu boleh kami alami, menyucikan, membaharui kehidupan kami, memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan berseru berserah kepada-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu untuk bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi kami di saat kami mendengarkan firman, bahkan di saat kami berdoa menyembah Engkau, apapun bentuknya kami tolak usir semua, hancur patahkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Biar kasih, bahagia, damai sejahtera menjadi bagian kita sekalian. Kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Ini peringatan keras Tuhan kepada Petrus. Kita baca Markus 14, 26 sampai 31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga.
Puji Tuhan. Nah, ini teguran keras Tuhan kepada Petrus. Ya, ada 6 kali Petrus mendapat teguran, 4 kali dari Yesus. Itu sudah kita pelajari pada hari Minggu. Ya, Yesus menegur Petrus pertama karena Petrus ya menghambat proses penebusan penyelamatan. Ya. Di dalam Matius pasal 16 sehingga Yesus menyebut Petrus sebagai iblis. Itu teguran. Kemudian yang kedua, ya Petrus sombong rohani. Ya, ditegur. Ya, Petrus sombong rohani. Ya, tadi ya di ayat yang sudah kita baca, biar mereka semua goncang, aku tidak. Nah, itu sombong. Dan yang ketiga, ya Petrus ditegur ya karena tertidur ya, dalam penyembahan. Nah, itu menunjukkan tidur rohani. Petrus ditegur karena tidur rohani. Nah, kemudian yang keempat, Petrus ditegur karena menggunakan daging, mengandalkan kekuatan daging ketika menghadapi salib. Ya, waktu Yesus ditangkap, Petrus yang ambil pedang, potong telinganya orang. Ini 4 kali dia ditegur oleh Yesus. Ya, saya ulangi, yang pertama, Petrus ditegur karena menghambat pekerjaan penebusan, penyelamatan. Itu yang kedua, ya Petrus sombong rohani. 3, Petrus tidur rohani. Yang keempat, Petrus mengandalkan kekuatan daging di dalam menghadapi salib. Ini teguran Yesus. Kemudian 1 kali teguran dari kokok ayam. Ya, itu Petrus juga ditegur oleh kokok ayam. Ya, dan selanjutnya 1 kali ditegur oleh Paulus. Jadi totalnya 6 kali Petrus mendapat teguran. Ya, tujuan teguran supaya rohani kita maju, ya, tidak mundur. Nah, sekarang kita pelajari teguran dari kokok ayam. Ayat 71 sampai 72 Markus tadi. Markus 14, 71 sampai 72. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ini Petrus mendapat teguran dari kokok ayam. Nah, kokok ayam yang sederhana mampu menyadarkan Petrus, rasul yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan. Nah, di sini Petrus ditegur karena menyangkal. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Nah, menyangkal Yesus itu adalah roh antikris. Nah, tadi di dalam Injil Matius 16, teguran Yesus yang pertama, Petrus sudah sama dengan iblis. Nah, sekarang Petrus memiliki roh antikris. Ya, makanya ditegur oleh kokok ayam, sederhana, tapi mampu menyadarkan Petrus. Coba dibaca ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, jadi antikristus, roh antikris menyangkal Yesus. Ini Petrus di dalam dirinya ada roh antikris. Nah, ini hati-hati ya. Jangan biasakan berdusta. Nah, ini menyangkal itu sama dengan berdusta. Jangan biasakan berdusta. Sebab nanti kalau tidak diselesaikan bisa menjadi penyangkal Yesus. Ini hati-hati. Ya, mulut ini kita jaga. Dusta itu kita anggap biasa, tidak apa-apa. Dusta untuk kebaikan. Wah, bagaimana ini dusta untuk kebaikan? Nah, inilah
menyangkal. Itu apa ya, cikal bakal menyangkal Yesus, itu dusta. Nah, ada 3 bentuk penyangkalan terhadap Yesus. Ada 3 bentuk penyangkalan terhadap Yesus. Yang pertama, menyangkal lewat perkataan. Mundur ayat 67, 68 di dalam Markus 14 tadi. Markus 14 ayat 67 sampai 68. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Nah ini, menyangkal lewat perkataan. Prakteknya bagaimana? Menyangkal lewat perkataan. Nah, praktek yang pertama, tidak mau mengaku nama Yesus. Tidak mau mengaku nama Yesus dan bersaksi tentang Yesus di depan orang. Nah, itu sudah menyangkal. Kita tidak mau bersaksi tentang Yesus di depan orang. Padahal sudah digerakkan tapi tidak mau bersaksi. Nah, itu sudah menyangkal. Ya, itu praktek pertama. Menyangkal lewat perkataan. Tidak mau bersaksi tentang Yesus. Tidak mau mengaku nama Yesus. Tidak mau bersaksi tentang Yesus di depan orang. Apalagi kalau diperhadapkan dengan ancaman, tantangan. Nah, itu. Seperti Petrus, terancam jiwanya, terancam keselamatannya. Kalau dia mengaku muridnya Yesus, otomatis dia akan ditangkap. Pasti dibunuh juga, disiksa dibunuh juga. Nah, itu kita juga kadang seperti itu. Waktu diperhadapkan dengan ancaman, diperhadapkan dengan tantangan, tidak berani mau bersaksi tentang Yesus di depan orang. Jangan. Nah, itu praktek pertama. Praktek yang kedua, tidak mengaku Yesus itu sama dengan tidak mau mengaku dosa. Itu sudah menyangkal. Tidak mau mengaku dosa. Sekalipun firman sudah menunjuk dosanya. Tunjuk kesalahannya. Apalagi kalau persalahkan orang lain. Dia yang berdosa tidak mau mengaku, salahkan orang lain. Ya, itu sudah menyangkal. Bukan saya. Firman datang, bukan saya. Orang lain. Istri saya itu, suami saya itu, kakak saya, adik saya. Oh, pendeta sendiri. Yang seperti itu bukan saya. Nah, itu sudah menyangkal lewat perkataan. Ya, kadangkala sadar, tidak sadar kita sudah lakukan juga seperti ini. Menyangkal lewat perkataan. Nah, kemudian praktek yang kedua, ada 3 bentuk penyangkalan. Yang kedua di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat 16 ini namanya menyangkal lewat perbuatan. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini menyangkal lewat perbuatan. Yang bagaimana menyangkal lewat perbuatan? Prakteknya. Praktek yang pertama, perbuatannya keji. Nah, itu menyangkal lewat perbuatan. Perbuatannya keji. Yaitu, apa itu perbuatan keji? Ya, perbuatan keji itu apa? Yaitu A. Perbuatan jahat dan najis. Yang merugikan orang lain, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan jahat dan najis, perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, itu keji. Ya, itu kita berbuat sesuatu merugikan orang, ya. Rampas batas tanah, apalagi
Yang ya pokoknya yang merugikan, perbuatan merugikan, jahat, perbuatan najis. Ini hati-hati ya. Kenajisan sekarang ini begitu luar biasa. 3 katak yang keluar dari mulut binatang itu. Ada 3 katak itu perbuatan kenajisan. Luar biasa sekarang. Kalau di dalam kitab Keluaran, katak-katak itu sampai memanjati manusia, memanjati punggung. Nah, roh najis ini sudah mendarah daging, perbuatan kenajisan ini. Hati-hati, itu menyangkal. Kita mengaku kita orang Kristen, orang percaya, tapi perbuatan kita najis, perbuatan jahat, itu sudah menyangkal. Apalagi kalau gembala, pendeta, hamba Tuhan seperti itu. Ya, dia sudah punya istri, masih lihat istrinya orang. Nah, itu sudah perbuatan najis. Hati-hati ya, banyak terjadi kejatuhan-kejatuhan sekarang ini. Itu penyangkalan-penyangkalan lewat perbuatan. Nah, kemudian perbuatan keji. B, apa perbuatan keji yang kedua? B. Nah, kita baca Ulangan 25 ayat 14 sampai 16. Ini juga perbuatan keji di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak bicara perbuatan keji yang membunuh orang, memutilasi, ya itu sudah orang umum tahu, ya orang umum tahu itu. Nah, mungkin kita tidak lakukan itu. Saya tidak membunuh, saya tidak merampok, saya tidak mohon maaf mengganggu istri orang, saya tidak berbuat itu. Oke, baik. Nah, ada yang kadangkala kita tidak sadari padahal itu keji di mata Tuhan. Ulangan 25 ayat 14 sampai 16. Ulangan 25 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Janganlah ada di dalam rumahmu 2 macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, perbuatan keji yang berikut, B itu. Berbuat curang soal eva. Berbuat curang soal eva. Eva itu takaran untuk mengukur gandum. Nah, bicara gandum itu sama dengan firman. Nah, jadi perbuatan keji yang berikut atau B, tidak menghargai firman. Itu sudah keji di hadapan Tuhan. Tidak menghargai firman. Ya, itu di dalam Amos, sikal dibesarkan, eva dikecilkan. Nah, itu kalau bicara yang jasmani, biar berjam-jam di gereja, bisa. Apalagi bicara soal keuangan, rapat uang, wah, berjam-jam bisa. Tapi kalau firman, jangan lebih 15 menit, jangan lebih setengah jam. Nah, itu sudah curang. Soal eva, itu perbuatan keji, tidak menghargai firman. Ya, kita tidak menghargai. Bosan dengar firman, malas dengar firman, dikurangi waktunya untuk pemberitaan firman. Nah, itu sudah semua perbuatan keji. Hati-hati, itu perbuatan keji. Nah, itu sama dengan tidak tergembala. Perbuatan keji tidak menghargai firman itu sama dengan tidak tergembala. Orang yang tergembala dia makan firman. Nah, ini dia tidak hargai, dia tidak tergembala. Tidak tergembala. Nah, ini jangan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, sekarang yang kedua, praktek menyangkal lewat perbuatan. Tadi praktek pertama perbuatan keji. Perbuatan yang keji, perbuatan jahat, najis, merugikan orang, tidak menghargai firman, tidak tergembala. Nah, sekarang yang kedua, perbuatan durhaka, ya tadi Titus 1 ayat 16. Perbuatan durhaka melanda 2 tempat. 1 nikah atau A. Perbuatan durhaka itu melanda nikah. Nah, yang bagaimana durhaka dalam nikah? Tidak melakukan kewajiban utama kita di dalam nikah. Ya, tidak melakukan kewajiban utama kita di dalam nikah. Baik dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Nah, itu. Ya, para pengerja, ya, kalian anak.
ditentena aja anak. Orang tua itu ya gembala dan oma di sana. Nah, itu orang tua. Nah, ayo jangan sampai tidak melakukan kewajiban utama di dalam nikah. Suami kewajiban utamanya bukan cari nafkah, tapi kewajiban utamanya mengasihi istri seperti diri sendiri dan jangan berlaku kasar. Kalau dia tidak lakukan berarti dia sudah durhaka. Nah, kewajiban suami sebagai kepala menjadi saluran yang rohani dan jasmani bagi istri. Oke, yang jasmani mungkin sudah tidak bisa, tapi yang rohani harus. Pimpin doa, ajak beribadah, suami kepala. Nah, mari. Itu kewajiban utama. Kalau dia tidak lakukan, dia durhaka. Istri, kewajiban utamanya apa? Masak, cuci piring, dan lain sebagainya. Pembantu bisa lakukan. Sewa orang bisa. Bukan itu. Kewajiban utama istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Artinya, seperti kepada Tuhan artinya, Tuhan itu tidak pernah mengajak jemaat berbuat dosa. Jadi kalau suami ajak untuk berbuat dosa, jangan ikut. Tapi doakan. Nah, itu tunduk seperti kepada Tuhan. Dan istri itu tulang rusuk, melindungi kelemahan suami dan anak lewat doa penyembahan. Bukan mau diumbar, dicerita kemana-mana, suamiku begini, anakku begini. Nah, bukan. Tapi melindungi lewat doa, penyembahan, doa syafaat. Istri itu pendoa di dalam rumah tangga. Ya, itu kewajiban utama. Jangan justru dilanggar. Kalau dilanggar, nah itu mendurhaka. Orang tua, kewajiban utamanya apa? Ya, itu semua dalam Kolose pasal 3, Efesus pasal yang ke-5, boleh dicek nanti dibaca semua di situ. Nah, saya tidak ada kesempatan lagi untuk membacakannya, ya kita ikuti saja penyampaian firman. Kolose pasal 3 itu boleh dibaca nanti tentang hubungan dalam rumah tangga. Nah, orang tua apa kewajiban utamanya? Ya, jangan membuat anak tawar hati, ya, itu kewajiban utama orang tua. Jangan buat hati anak tawar lewat memaksakan kehendaknya yang tidak sesuai firman atau mengikuti kehendak anak yang tidak sesuai firman. Jangan, ya apalagi biasanya soal jodoh. Nah, begitu ada yang tanya anaknya, orang berada, ya, padahal tidak satu pengajaran, bahkan tidak satu keyakinan. Wah, iyakan saja. Nanti kamu tarik ya, kita doa sama-sama, kita tarik bawa di pengajaran. Wah, ini mengikuti kehendak daging, memaksakan kehendak kepada anak yang tidak sesuai firman, mengikuti kehendak anak yang tidak sesuai firman. Nah, ini itu durhaka namanya. Nah, anak, kewajiban utamanya anak apa? Hormat, taat kepada orang tua. Itu kewajiban utama. Kalau tidak dilakukan durhaka. Ya, hati-hati ya. Itu menyangkal semua, menyangkal lewat perbuatan, hati. Nah, kemudian durhaka ini juga melanda ibadah pelayanan. Durhaka itu melanda ibadah pelayanan. Nah, apa praktik durhaka dalam ibadah? Biasa sampai sengaja tidak beribadah. Itu durhaka. Ibrani 10, 25 sampai 27. Biasa, mulai dari biasa dulu sampai sengaja. Nah, biasa itu ya tidak beribadah, ketawa-ketawa, itu biasa. Tidak beribadah tapi ketawa-ketawa, tidak menyesal, itu sudah biasa. 25 sampai 27 Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini biasa sampai sengaja. Sengaja itu ada waktu, ada kesempatan, sudah tidak mau beribadah, itu sudah sengaja.
Itu sengaja. Ada waktu, ada kesempatan, tapi tidak mau. Nah, kalau biasa mungkin tidak ada kesempatan. Ada waktu tapi tidak ada kesempatan. Nah, atau ada kesempatan tapi tidak ada waktu. Nah, lama-lama mulai biasa. Seperti pengalaman saya waktu kerja di Malang. Nah, tinggal di Pastori. Nah, kemudian tidak bisa beribadah. Nah, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk beribadah. Lama-lama jadi biasa. Ketawa-ketawa, sudah merasa tidak apa-apa. Nah itu hati-hati. Nah, kalau sudah sengaja, tidak ada lagi korban Kristus. Tidak berlaku lagi korban Kristus untuk mengampuninya. Itu kalau sudah sengaja. Tidak berlaku lagi korban Kristus untuk mengampuni. Hati-hati, jangan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu, durhaka timbul karena apa? Nah, mengapa bisa timbul kedurhakaan? Ya, lebih baik begitulah. Mengapa bisa timbul kedurhakaan? Mengapa? Matius 24 ayat 12 itu jawabannya. Mengapa bisa timbul kedurhakaan? Durhaka dalam nikah, durhaka dalam pelayanan, ibadah pelayanan. Saya menonton berita kapan itu di satu tempat ibu tega karena masalah ekonomi, 3 anaknya dia bunuh semua. Nah, itu kedurhakaan sekarang ini. Luar biasa. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, mengapa timbul kedurhakaan? Karena kasih sudah dingin. Sudah menjadi dingin. Bahkan sudah seperti es, beku. Ingat pengalaman kisah tulah hujan es di Mesir ya. Waktu hujan es dijatuhkan, ada api yang menyambar-nyambar di tengah-tengah hujan es itu. Nah, api itu kedurhakaan, hujan es itu kasih yang menjadi dingin. Nah, itu mengapa kasihnya durhaka timbul? Karena kasihnya menjadi dingin. Nah, pertanyaan lagi, mengapa kasih menjadi dingin? Tadi mengapa timbul durhaka? Karena kasih jadi dingin. Sekarang mengapa kasih menjadi dingin? Nah, waktu hujan es diturunkan, yang kena adalah orang-orang Mesir yang tidak berada di rumah dan tidak berada di Goshen. Nah, saya ambil Goshen saja. Mengapa kasih menjadi dingin? Nah, karena tidak berada di Goshen. Nah, kalau dikaitkan dengan hujan es, mengapa kena hujan es? Ya karena tidak ada di Goshen. Bangsa Israel yang berada di tanah Goshen aman. Mereka tidak kena hujan es. Tapi orang Mesir di luar Goshen kena semua. Kecuali yang masuk di rumah. Nah, itu aman. Coba dibaca. Ayo. Keluaran 9 ayat 26. Keluaran pasal 9 ayatnya yang ke-26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Nah, hanya di tanah Goshen. Di luar Goshen ada hujan es. Jadi mengapa kasih menjadi dingin? Karena tidak berada di Goshen. Artinya karena tidak tergembala. Tidak mantap tergembala. Goshen itu daerah penggembalaan. Itu Goshen. Boleh nanti dibaca Kejadian 49 ayat 46 ayat 34. Nah, Goshen itu daerah penggembalaan. Bahkan Firaun sendiri mengakui Goshen itu tempat yang terbaik di Mesir. Pasal 47 ayat 4 sampai 6 itu Kejadian. Kejadian 46 ayat 34, Kejadian 47 ayat 4 sampai 6. Boleh dibaca nanti di rumah. Catat saja nanti dibaca di rumah. Goshen itu adalah tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan. Nah, arti Goshen adalah 4 persegi. Itu arti Goshen. 4 persegi. Mengingatkan kita akan kota Yerusalem. Yerusalem baru.
Bukan Yerusalem di Timur Tengah sana. Yerusalem baru. Yang bentuknya 4 persegi. Yerusalem baru itu bentuknya 4 persegi. Nah, di dalam Wahyu 21 ya, dibaca dulu ya. Wahyu 21 ayat yang ke-16. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya dan seterusnya. Yerusalem baru itu bentuknya 4 persegi. Nah, jadi tujuan utama mantap tergembala adalah, tujuan utama kita mantap tergembala adalah supaya bisa masuk Yerusalem baru. Sama dengan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Wahyu 21 ayat 9-10. Yerusalem baru itu identik dengan mempelai wanita Tuhan. Nah, mari akan kutunjukkan kepadamu mempelai wanita Tuhan. Nah, lalu dibawa di atas gunung yang tinggi, kelihatan kota Yerusalem baru. Nah, jadi itu mempelai wanita Tuhan itu sama dengan Yerusalem baru. Yerusalem baru sama dengan mempelai wanita Tuhan. Jadi tujuan utama mantap tergembala adalah masuk Yerusalem baru. Sama dengan menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Sehingga kita akan luput nanti dari penghukuman Tuhan atas dunia ini. 21 macam penghukuman atas dunia. Dan luput dari aniaya antikris. Penghukuman Tuhan akan dijatuhkan, tapi kita akan luput. Ya, kita akan luput. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mari tergembala sungguh-sungguh. Makanya penggembalaan itu merupakan tempat yang terbaik di bumi ini. Itu penggembalaan. Tempat yang terbaik di bumi ini. Setan pun mengakuinya. Ya, ini kita baca saja. Ya, Kejadian 47 ayat 4-6. Penggembalaan itu, Goshen itu atau penggembalaan tempat yang terbaik di bumi ini. Ya, diakui oleh Firaun, diakui oleh setan. Kita baca ayat 4-6 Kejadian 47. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi Goshen itu tempat yang terbaik. Penggembalaan itu tempat yang terbaik. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan penggembalaan. Ayo mantap tergembala. Jadi kalau disimpulkan ya, bentuk penyangkalan lewat perbuatan itu ya tidak tergembala. Kalau sudah tidak tergembala pasti keji, pasti durhaka itu. Nah, itu bentuk penyangkalan lewat perbuatan. Ya. Nah, itu praktek penyangkalan lewat perbuatan tidak tergembala. Tuhan tolong kita. Nah, kalau durhaka tinggalkan penggembalaan. Nah, dia akan ketemu dengan manusia durhaka. Orang yang durhaka yang tinggalkan penggembalaan, baik dia durhaka dalam nikah, durhaka dalam ibadah pelayanan, nanti bertemu manusia durhaka. Dia akan bertemu manusia durhaka. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat 4. Ini manusia durhaka. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa dia? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itulah antikris. Nah, ketemu antikris. Tapi kalau kita tergembala ketemu Yesus, masuk Yerusalem baru. Kalau tidak tergembala ketemu antikris. Nah, masuk aniaya antikris. Tidak mampu, kita tidak akan mampu. Nah, dulu zaman Permesta, GPST, orang sudah banyak yang lari, mengungsi. Ya. Kahar Musakar, makanya ada itu kampung Mayakeli itu.
orang-orang yang lari karena gerombolan kahar musakar dulu. Oh, itu udah mengerikan. Nah, ya mungkin yang masih dibawa ya kita ya, belum kita tidak alami gitu. Nah, tapi yang paling jelas ya waktu kerusuhan. Kecuali yang lahir tahun 2000-an ke atas tidak alami juga itu. Masih kecil. Nah, saya alami kerusuhan itu. Mama sampai mau ngungsi di Sulewana, malah pergi Badekat. Pergi mengungsi di Sulewana. Yang tinggal di Tentena cuma kami yang laki-laki dengan satu pengerja gitu. Papa satu pengerja. Itu sudah mengerikan. Kerusuhan itu sudah mengerikan. Antikris lebih dari itu. Lebih dari itu. Ayo, mari mantap tergembala. Jangan jadi kehidupan yang durhaka. Ayo, kita mantap tergembala supaya luput dari aniaya antikris. 3. Ada 3 bentuk penyangkalan terhadap Yesus. Yang ketiga, Kisah Rasul 26 ayat 11. Pertama tadi lewat perkataan. Kedua lewat perbuatan. Kalau disimpulkan tidak tergembala itu lewat perbuatan. Nah, sekarang yang ketiga. Kisah Rasul 26. Kita membaca ayat yang ke-11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah ini. Yang ketiga menyangkal iman. Menyangkal iman. Nah, praktiknya menyangkal iman. Praktiknya pertama ya, mulai membuka diri. Mendengar, membaca ajaran-ajaran yang lain, ajaran palsu. Nah, kalau sudah buka diri, hati-hati. Ajaran palsu itu ada capnya. Setiap ajaran ada capnya, ada meterainya. Kalau ajarannya benar, meterainya nama Yesus. Miliknya Yesus. Kalau ajaran palsu, meterainya setan. Miliknya setan. Hati-hati. Setiap ajaran itu ada capnya. Begitu kita mulai membuka diri. Membuka diri terhadap ajaran lain. Kita dengar, kita baca. Sudah kena cap. Suatu saat tinggalkan yang benar. Tinggalkan pengajaran benar. Ikuti ajaran palsu. Suatu saat akan seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Ya itu kemarin di Tentena, studi di Tentena saya katakan itu virus. Lebih berbahaya dari virus COVID-19. Ajaran palsu itu lebih bahaya dari virus corona. Kalau virus corona hanya membunuh tubuh. Kalau dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mungkin dia kena itu lalu meninggal, tetapi dia akan dibangkitkan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Nah, tapi kalau dia membuka diri terhadap ajaran palsu, membunuh rohani, mati rohani. Coba ya dibaca 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ini akhir zaman, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kalau dalam terjemahan lama diselar besi hangat, besi panas. Seperti sapi itu biasanya dicap, tanda milik. Kalau sudah dicap itu bagaimana bisa dikeluarkan lagi capnya? Sakit kalau mau dikasih keluar capnya. Ini hati-hati kita. Supaya kita tidak kena pada ajaran palsu. Itu praktik menyangkal iman yang pertama. Nah, praktik yang kedua, meninggalkan Yesus. Karena pencobaan. Masalah. Betul-betul tinggalkan Yesus, itu menyangkal iman. Tinggalkan Yesus, tidak percaya Yesus lagi. Karena masalah, pencobaan. Ya, mungkin masalah ekonomi, kaum muda ya, masalah jodoh. Tinggalkan Yesus. Dulu sudah saya nasihati, saya telepon lagi, ketemu langsung nasihati. Ya, tapi karena jodoh, tinggalkan Yesus. Hati-hati. Jangan seperti itu. Juga bisa juga meninggalkan Yesus karena keuntungan. Dapat keuntungan jasmani, keuntungan daging. Banyak seperti itu. Meninggalkan Yesus karena pencobaan atau karena mendapat keuntungan jasmani.
Nah, hati-hati ya, kaum muda mungkin dapat pekerjaan. Ya, kalau mereka berempat ini sudah hamba Tuhan yang ada yang mau sekolah Alkitab, ada yang sudah lulus sekolah Alkitab. Ayo, jangan sampai kita melayani motivasinya untuk mencari keuntungan. Kalau sudah mencari keuntungan daging, ya nanti bisa menyangkal iman, menyangkal Yesus, tinggalkan Yesus. Hati-hati, hati-hati. Ya, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menyangkal Yesus, di dalam Matius pasal 10 dikatakan, orang yang menyangkal Yesus akan disangkali oleh Yesus di hadapan Bapa di surga. Di hadapan Allah Bapa. Coba ya kita baca Matius pasal 10 ayat yang ke-33. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ini siapa menyangkal Yesus akan disangkali oleh Yesus di depan Bapa di surga. Nah, berarti Petrus ini seharusnya binasa karena sudah menyangkal. Nah, Petrus seharusnya binasa, tetapi syukur kepada Tuhan. Petrus tertolong lewat teguran kokok ayam. Nah, sekarang juga mungkin kita sore ini, baik yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, mungkin sudah menyangkal lewat perkataan, sudah menyangkal lewat perbuatan, atau bahkan mungkin sudah menyangkal iman, tinggalkan pengajaran, tinggalkan Yesus. Sekalipun belum dilakukan tapi dalam hati sudah ada niat. Nah, masih bisa tertolong lewat teguran kokok ayam. Ayam berkokok itu setiap hari sama waktunya dan ayam itu setia berkokok setiap hari. Kecuali kalau sudah disembelih, ya, sudah naik, sudah jadi ayam goreng, ya, sudah tidak bisa berkokok. Tapi kalau dia masih hidup tiap hari, ya, jam-jam berapa? Jam-jam 12 biasa berkokoknya, jam 3, jam 4, setiap hari. Setia dia berkokok. Jadi kokok ayam sekarang menunjukkan firman penggembalaan. Itu kokok ayam. Firman penggembalaan, yaitu pengajaran yang benar yang Tuhan percayakan kepada seorang gembala untuk diberitakan dengan sederhana. Ya, itu kokok ayam itu sederhana, dengan setia dan diulang-ulang. Nah, diulang-ulang tiap pagi, diulang tiap subuh, diulang. Itu sekalipun sederhana, tapi kalau disampaikan dengan setia, disampaikan dengan diulang-ulang oleh gembala, nah menjadi makanan pokok nantinya, menjadi makanan pokok rohani bagi sidang jemaat. Dan ingat, waktu Petrus menyangkal ayam berkokok, Yesus berpaling memandang kepada Petrus. Waktu dia sudah menyangkal, aku tidak tahu, bahkan sampai dia mengutuk, aku tidak kenal dia. Saya tidak kenal Yesus. Ayam berkokok. Dan Yesus berpaling memandang Petrus. Jadi di dalam firman penggembalaan ada pandangan belas kasihan Yesus imam besar. Dalam firman penggembalaan ada pandangan belas kasih Yesus imam besar. Kita baca ayatnya, Lukas 22 ayat 60 sampai 61. Lukas 22 ayat 60 sampai 61. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Perhatikan ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi di dalam pemberitaan firman penggembalaan ada pandangan belas kasih Yesus imam besar. Yesus tidak langsung menghukum. Bagi Tuhan lebih baik mengampuni daripada menghukum. Kalau kita mau menghargai kemurahan Tuhan. Nah, ini Petrus masih dapat kemurahan.
masih dapat kemurahan. Jadi jika kita mau menerima teguran lewat firman penggembalaan, sesungguhnya Yesus imam besar sedang memandang kita dengan penuh belas kasih. Nah itu kalau kita mau menerima teguran. Tapi kalau kita tolak, nah nanti berhadapan dengan Yesus sebagai hakim. Dia imam besar berbelas kasihan. Tapi kalau ditolak, firman penggembalaan datang diulang-ulang. Firman diulang-ulang, dia tolak juga berulang. Nah, nanti ketemu Yesus sebagai hakim yang menghukum. Namanya hakim menghukum, hakim yang adil, dia hakim yang adil. Nah, mari di dalam Yakobus ya, hakim ada di ambang pintu. Kenapa ada di ambang pintu? Sebab Yesus sudah mengetok berulang-ulang pintu hatinya. Lewat firman penggembalaan selalu ditolak, tidak mau dengar, tidak mau terima. Nah, akhirnya Yesus tampil sebagai hakim. Nah, ini hati-hati. Ya, coba ya, semoga saya temukan, saya ingat tuh ayatnya. Bahwa dia adalah hakim yang adil. Ya, pasal 5 Yakobus ayat yang ke-9. Pasal 5, Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Firman datang menegur malah bersungut. Firman datang menegur malah saling mempersalahkan, bukan saya, dia. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Beda dengan di dalam Wahyu pasal 3. Yesus berdiri di depan pintu mengetok pintu hati. Siapa yang membuka? Supaya Yesus datang duduk makan bersama-sama dengan dia. Itu firman. Firman mengetok pintu hati kita supaya kita sadar. Kalau namanya mengetok, itu getaran. Nah, jadi ada teguran firman. Sesungguhnya kita sementara sedang menerima getaran kasihnya Tuhan. Teguran firman itu getaran kasihnya Tuhan kepada kita. Biar hati kita juga tergetar untuk mengaku. Tergetar untuk menyelesaikan dosa. Nah, itu yang benar. Nah, sikap yang benar seperti Petrus. Menangis dengan sedih. Itu hati tergetar. Nah, begitu dengar firman, teguran firman penggembalaan, hatinya tergetar. Untuk menangis dengan sedih. Hatinya tergetar. Sadar. Hatinya tergetar sehingga sadar akan dosa. Sadar menyesal. Dan mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni jangan diulang lagi ya. Di dalam Lukas tadi ya, Petrus menangis dengan sedih. Ayat Lukas tadi kita baca kembali. Lukas 22 tadi ayat 62. Lukas 22 ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini sikap yang benar. Hati tergetar. Menerima firman, tergetar hatinya, sadar akan dosa, menyesal, mengaku, mengalami pengampunan. Puji Tuhan. Nah, apa tandanya bahwa kita sudah mengalami pengampunan? Tanda bahwa kita sudah menyelesaikan dosa, mengalami pengampunan. Ya, bisa menyembah dengan hancur hati. Nah, itu tandanya, bisa menyembah dengan hancur hati. Sebagai rasa syukur. Karena kita tidak dihukum oleh Tuhan. Malah diampuni. Plus dikasihani. Oh, ini luar biasa, kita mengaku, kita salah, kita mengaku, kita tidak dihukum, tambah bonus. Dikasihani, disayangi Tuhan. Nah, itu bonusnya. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Oh, bahagia kita. Kalau dosa disimpan, disembunyikan, mengundang hakim datang menghukum. Tapi kalau dosa kita selesaikan, imam besar yang ada di tengah-tengah kita. Mengasihani, menyayangi kita. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dikasihi Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Nah itu hasilnya. Ya itu yang kita bisa alami. Nah, jadi kita dikasihi oleh Tuhan. Disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Sudah dikasih, dapat bonus lagi. Wow, ini luar biasa. Menyembunyikan dosa,
Akibatnya luar biasa. Tapi kalau kita selesaikan karena menerima teguran firman, kita dikasihi tambah bonus lagi. Nah, bagian-bagian terakhir. Ayo, Roma 8, bonus yang pertama. Atau ya kegunaan kasih Tuhan. Nah ini kita mendapatkan kegunaan kasih Tuhan. Menerima manfaat dari kasih Tuhan. Itu bonusnya. Menerima manfaat atau kegunaan dari kasih Tuhan. Apa itu? Pertama, Roma 8, 35 sampai 38. Roma 8 ayat 35 sampai 38. Roma 8, 35 sampai 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini 7 senjata iblis secara terang-terangan mau menghancurkan rohani kita. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, tadi dosa diselesaikan, kita dikasihi. Nah, kita sekarang mendapatkan manfaat kasih Tuhan. Apa itu? Manfaat yang pertama. Sekalipun keadaan kita lemah, tidak berdaya, kecil, dan menghadapi masalah yang besar, masalah yang mustahil, kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kasih Tuhan menjadikan lebih dari pemenang. Nah, ini kita diperhadapkan dengan tantangan sekarang, kegoncangan sekarang. Papa sudah meninggal pun masih orang bicara begini, orang ya sudahlah. Saya bilang sama saudara-saudara antena diam, tenang sudah. Gak usah mau membalas. Orang mau bilang apa terserah. Terserah. Sampai mau bilang kuburnya Papa dibongkar, jangan di situ pindah. Ya terserah orang mau bilang apa. Terserah. Yang penting kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kasih Tuhan menjadikan. Ayo kalau kita diam, tapi kalau kita membela diri ya tidak menang. Ayo, kalau kita diam, Tuhan yang membela. Kita diam, angkat tangan, menyembah Tuhan, diam, menyerah kepada Tuhan. Tuhan tuh ulurkan tangan, membela, menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Sampai yang mustahil sekalipun. Ini kegunaan kasih Tuhan. Ini bonus yang kita terima. Menerima teguran. Nah, kita terima teguran lewat firman penggembalaan. Untuk kita sadar, menyesal, mengaku dosa. Kita dikasihani oleh Tuhan, disayangi Tuhan. Nah, kita terima manfaat kasih Tuhan. Apa itu? Menjadikan kita lebih dari pemenang. Yang kedua, ayat terakhir. Kolose 3:14. Satu lagi. Kolose 3:14. Sebentar. Kita baca dulu. Kolose 3:14. Kolose pasal yang ketiga 14. Ini kegunaan kasih Tuhan yang kedua. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan menyatukan kita dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Kita disatukan dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, sampai nanti betul-betul menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Kita disatukan dalam satu tubuh Kristus yang sempurna, kelak menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Ya, mulai dari nikah disatukan. Ayo, asalkan kita mau menerima teguran firman, nikah tertolong bisa disatukan oleh kasih Tuhan. Sampai kita bisa menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Kita bisa duduk bersanding dengan Yesus di tahta sorga. Itu puncak kemenangan. Puncak penyatuan. Puncak kemenangan. Duduk setahta dengan Yesus di Yerusalem yang baru. Wahyu 3:21. Wahyu pasal 3 ayat 21 ayat terakhir. Dan kita mau menyembah Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang. Nah, kita mau didudukan setahta dengan Yesus. Puncak penyatuan, puncak kemenangan. Ya. Duduk setahta dengan Yesus. Kita menyatu dengan Yesus mempelai pria surga. Kita duduk setahta dengan Yesus di kota Yerusalem yang. Ayo, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Asalkan mau menerima teguran. Ada Yesus imam besar yang berbelas kasihan. Mencurahkan kasihnya kepada kita. Mari kita mau bersikap. Mau menangis dengan sedih. Mau menyadari, menyesal, mengaku dosa. Sampai kita bisa berdoa menyembah dengan hancur hati.
di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. G. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, berlutut tempat masing-masing. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Dengan bersenandung. Haleluya. Buka pintu hati, terima teguran lewat firman penggembalaan. Ada Yesus imam besar mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Yesus, haleluya. Haleluya. Kita sembah Yesus, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. 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 Buka hati, terima teguran firman. Haleluya. Kita berhadapan dengan Yesus, imam besar yang berbelas kasihan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu, haleluya. 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 Kami puji namamu, haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus, haleluya. 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 Glory bagimu, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya.
Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya. 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 Glory bagimu Yesus. Glory bagimu. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami puji, kami sembah Kau. Haleluya. Kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu menguatkan kami, Kasih-Mu menyucikan, Kasih-Mu memberikan kemenangan, Kasih-Mu menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah, memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu. Kami tidak berdaya, hanya domba sembelihan. Haleluya. Kasih-Mu menjadikan kami lebih dari pemenang. Dengan kasih ilahi, dengan bersenandung dengan haleluya. Haleluya. Jangan kecil hati, jangan putus asa menghadapi masalah yang besar. Tidak berdaya, hanya seperti domba sembelihan. Masih ada kasih Tuhan, lebih dari cukup menjadikan kita lebih dari pemenang. Asalkan kita mau menerima teguran-teguran firman Tuhan. Masalah apa, pergumulan apapun yang mustahil sekalipun, kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Terlebih dari itu, kasih Tuhan menyatukan dan menyempurnakan kita. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu dengan haleluya, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan, kita berseru berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus. Sembah Dia, haleluya. 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 Kami menyembah, memuji nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu menjadikan kami lebih dari pemenang. Sampai kemenangan yang terakhir kami bisa duduk setahta dengan-Mu di Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kehidupan kami. Biar kami bisa menerima teguran demi teguran dari firman-Mu. Itu yang mampu untuk menyucikan, membaharui kehidupan kami. Dan jika kami mau mengalami penyucian dari segala dosa, kasih Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami hidup di dalam kasih Tuhan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Kasih Tuhan yang menyatukan, yang menyucikan, menyatukan sampai menyempurnakan kami. Kami rindu nikah, buah nikah kami disatukan oleh Tuhan dalam satu firman pengajaran yang benar. Itu sebabnya kami datang membawa hidup kami, pergumulan kami kepada-Mu. Mulai dari pergumulan nikah, buah nikah Tuhan. Keluarga kami yang belum satu dalam pengajaran bersama kami, jamah Tuhan, jangkau mereka. Jadikan kami sebagai terang kesaksian. Oh, biar firman yang sudah kami terima selama ini benar-benar nyata dalam hidup kami. Lewat perkataan perbuatan kami mencerminkan firman-Mu Tuhan. Sehingga keluarga kami bisa dimenangkan. Oh, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Juga pergumulan untuk ibadah pelayanan. Tuhan berikan kami kemenangan. Tidak mudah terhalang oleh apapun. Berikan kepada kami kesempatan kesetiaan untuk tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami semua. Pelayanan di sini, di Tentena, di Diora, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pergumulan umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan. Memberkati, menghadapi jalan buntu, buka jalan. Curahkan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan umat-umat-Mu. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang di luar. Engkau yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masalah utang piutang, Tuhan tolong berikan jalan keluar terbaik. Masalah rumah tanah, semua Tuhan tolong. Engkau membuka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit, terganggu kesehatan. Baik Bapak Uce dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Om Malaka di Tentena, Tuhan tolong juga. Bapak Daud Kusoy di Makassar, Tuhan tolong semua. Mama Nego di Diora, Heri di Diora, Daniel di Diora, Tuhan tolong. Jama Mama Jen di Korondoda, Tuhan ampuni. Tuhan jama, Tuhan sembuhkan Nenek Louis, Tuhan ampuni. Tuhan jama, Tuhan sembuhkan juga Mama di Tentena dalam pemulihan kesehatan. Ampuni Tuhan, Kau jama, Kau sembuhkan. Bahkan keluarga kami yang sakit, kami datang juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Segala pekerjaan iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berkati
Berikan rasa takut akan Kau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah di negara kami ini Tuhan. Aparat keamanan berkati, para medis juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terpuji nama-Mu, juga kami berdoa untuk istri hamba-Mu dalam menanti proses persalinan. Berikan kekuatan kesehatan ibu dan bayi sampai melahirkan yang normal, sehat, sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kasih Allah seperti sungai. G. Kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih Allah seperti sungai di hatiku. Kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai. Kasih Allah seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, kita bangkit berdiri. Mengalir di waktu panas. Kasih Allah seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih Allah seperti sungai di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati bersama Bapak Ibu dalam Tuhan. Besok jam 4 sore ibadah pendalaman kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepada-Mu mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan praktekan firman. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai dengan janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kerinduan hati kami agar tidak ada satupun dari antara kami yang tertinggal, tetapi kami merindu untuk kami bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi. Sepanjang malam beristirahat Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Bangunkan sebagian tubuh yang sehat kembali, kami memuliakan Engkau Tuhan. Ibadah besok Tuhan berkati, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani Engkau. Tetangga-tetangga sekitar kami Engkau juga memberkati. Tuhan tolong semua, kaitkan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Cek.